Guys, pernah gak sih kamu kepikiran gimana kalau seandainya kita ditawari jadi kaya? Apa iya kita bakalan nolak? Nah, berbeda banget dengan orang satu ini. Dia malah gak mau jadi kaya dan menolak dengan keras. Dan nolaknya itu bukan nolak sekali, tapi berkali-kali. Awalnya satu desa ngira dia orang aneh, atau kebanyakan minum kopi pahit sampai otaknya jadi sengklek kali ya. Penasaran alasan apakah itu dan kenapa gak mau jadi kaya? Tonton dan simak sampai habis ya bersama aku, Metrik Pranesti. Desa yang menyimpan rahasia. Jadi cerita ini berada di sebuah desa bernama Desa Ranting Daun. Letaknya di pinggir sungai, dikelilingi sawah yang luas. Penduduknya itu nggak banyak dan pekerjaannya kebanyakan adalah bertani. Dan sebagian lagi jadi pedagang kecil di pasar. Tapi ada satu tempat di desa ini yang selalu ramai dari pagi sampai malam, yaitu warung kopi Mainah. Warung ini kecil, atapnya juga bocor kalau hujan deras, tapi selalu jadi tempat ngobrol para bapak-bapak. Dan di warung ini juga ada satu orang yang hampir nongkrong setiap hari dari pagi sampai sore di kursi yang sama dan di pojokan yang sama. Namanya Pak Slamet. Orang termiskin di desa. Pak Slamet ini, dia orang termiskin di desa itu. Rumahnya kecil, atapnya separuh bocor, dindingnya separuh bambu. Cuma ya udah lapuk. Satu-satunya harta Pak Slamet ini adalah kambing yang bernama Markona. Kambing ini juga nggak istimewa-istimewa amat. Nggak gendut, nggak produktif. Kerjanya cuma makan rumput dan ngambek kalau lagi lapar. Tapi anehnya untuk si Pak Slamet ini sendiri, meskipun dia miskin, dia orang yang paling sering ketawa. Kalau ada yang nanya, Pak Slamet, apa nggak capek hidup susah terus? Pak Slamet biasanya cuma jawab sambil ngakak aja. Susah gimana? Aku tiap hari makan, tiap malam tidur. Yang susah itu yang mikirin utang tiap hari ke aku. Padahal nih ya guys ya, yang paling sering ngutang itu ya Pak Slamet itu sendiri. Ya di warung kopinya Mainah tadi. Hidup yang tak pernah berubah. Hari-hari Pak Slamet ya gini-gini aja. Pagi-pagi dia bawa Markona jalan-jalan sambil cari rumput. Siangnya dia mancing di sungai belakang desa. Sorenya dia nongkrong di warung Mainah, ngobrol sama Kang Roni sama beberapa bapak-bapak yang lainnya. Dongeng yang selalu ditertawakan. Suatu sore masih ada di warungnya Mainah, ada seorang kakek juga, namanya Kakek Ohim. Dia adalah orang yang paling tua di desa. Di situ dia bercerita soal legenda lama yang ada di desa itu. Dulu kakek moyang kalian pernah cerita. Katanya di sungai ini ada ikan mas yang namanya ikan mas wasiat. Munculnya cuma sekali dalam 100 tahun. Siapa yang berhasil nangkep, dia bisa buat satu permintaan, apapun itu. Dan semua yang dengar cuma ketawa. Halo Kay, cerita macam itu mah udah dari saya kecil juga udah ada. Gak ada yang pernah lihat tuh ikannya, Kata si Kang Roni sambil nyeruput kopi. Sedangkan si Pak Slamet cuman manggut-manggut, dia bilang kayak gini. Kalau ketemu aku sih malah bingung ya. Mau minta apa? Hehehe. Dan dari situ nggak ada yang nyangka kalimat itu bakal jadi kenyataan keesokan harinya. Saat keajaiban itu datang. Besok paginya seperti biasa Pak Slamet mancing di sungai. Beberapa jam Pak Slamet nunggu di tempat itu, tapi ternyata nggak ada yang nyantol. Pak Slamet udah hampir nyerah tuh. Dia mau pulang aja. Tapi tiba-tiba tarikan itu keras banget dipancingnya. Saking kerasnya si Pak Slamet ini hampir aja jatuh ke sungai. Wah, gede nih. Kata si Pak Slamet. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya dia berhasil narik ikannya ke darat. Dan begitu dia lihat ikannya, dia heran. Ikannya itu kok berwarna emas. Tapi tiba-tiba Pak Slamet mendengar kata "Selamat". Mendengar kalimat itu, Pak Slamet bingung. Suara dari mana itu? Tapi tiba-tiba dia dengar lagi "Selamat". Pas diperhatiin, ternyata suara itu berasal dari mulut si ikan. Dan setelah itu Pak Slamet pun berusaha mendengarkan si ikan itu ngomong. Lagi-lagi ikannya bilang, "Selamat, kau telah menangkapku, ikan mas wasiat. Sesuai
itu, Ran. Kau berhak atas satu permintaan. Apapun itu. Tapi cuma satu ya. Terus si Pak Slamet bertanya. Ini beneran, aku lagi nggak mimpi nih. Tidak, kata si ikan itu lagi. Terus si Pak Slamet bilang. Oke, kalau gitu aku minta... bentar, aku pulang dulu ya. Kan aku belum sarapan. Dan di situ guys, si Pak Slamet malah beneran pulang. Satu desa menjadi heboh. Berita soal Pak Slamet menangkap ikan wasiat ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Dalam hitungan jam, halaman rumah Pak Slamet udah penuh orang. Semua orang di situ pengen lihat tuh ikannya gimana sih bentukannya. Semuanya pada excited tuh di situ. Pak Slamet, buruan. Minta sama ikan itu. Jadi kaya. Minta emas sepenuh rumah. Iya Pak, jangan buang-buang kesempatan Pak. Yang lain malah ikut-ikutan tuh bilang ke si Pak Slamet. Pak Slamet cuma duduk diam di depan embernya sambil garuk-garuk kepala. Ikan mas wasiat dari dalam ember itu ngomong lagi. Aku menunggu permintaanmu. Mau emas? Istana? Tanah seluas lembah? Sebutkan saja. Pak Slamet bilang ke si ikan. Ikan, gimana kalau kambingku si Marcona dikasih bulu yang lebih lebat dan tebal lagi? Soalnya kalau malam dia suka kedinginan. Hah? Itu aja? Si ikan kayak nggak percaya gitu. Ya, itu aja. Kata si Pak Slamet. Orang-orang yang nonton langsung protes tuh barengan. Apa-apaan, Pak Slamet? Pak Slamet, ini permintaan untuk seumur hidup loh. Masa cuma buat bulu kambing? Di situ Pak Slamet cuma nyengir. Loh, ya kan kasihan sama Marcona. Ikan mas wasiat pun akhirnya angkat tangan, angkat sirip. Baiklah, tapi permintaan ini terlalu kecil untuk menghabiskan kesempatan sekali dalam seabad. Aku akan menunggu sampai kau benar-benar siap, Pak Slamet. Hari-hari berikutnya, ikan mas wasiat ada di dalam ember Pak Slamet. Sekarang dipindah ke kolam kecil yang ada di belakang rumahnya. Biar lebih nyaman sih katanya. Semua orang punya saran. Dan setiap hari ada aja yang datang buat membantu si Pak Slamet untuk membuat permintaan kepada ikan. Pertama ada si Kang Roni yang datang. Pak Slamet, gimana kalau kamu coba aja minta rumah baru? Rumahmu itu udah mau roboh loh. Si Pak Slamet mikir. Tapi rumahku kan masih bagus. Tapi kalau rumahku terlalu bagus, aku takut kelihatan sombong. Terus tetangga jentinya disungkan buat main ke rumahku. Lalu besoknya Mainah lagi yang datang. Pak Slamet, kamu minta aja tuh toko kopi biar nggak ngutang-ngutang lagi ke saya. Di situ Pak Slamet cuma ketawa. Lama kalau aku punya toko sendiri terus yang hutan siapa? Jadi nggak seru dong. Hari berikutnya lagi ada si Pak Lurah Maman yang datang. Gini Pak Slamet, sebagai pemimpin desa ini, saya rasa permintaan ini sebaiknya digunakan untuk kepentingan bersama saja. Misalnya, jembatan baru atau gedung bagi cita yang lebih besar. Pak Slamet manggut-manggut kayak setuju. Terus dia nanya. Pak Lurah mau ikut bangunin jembatannya? Pak Lurah Maman cuma bisa diem. Gak nyangka juga dia bisa kalah argumennya sama orang yang katanya paling malas mikir di desa ini. Ketika desa mulai menyalahkannya. Lama-lama orang desa yang awalnya gemes malah berubah sebel tuh sama Pak Slamet. Soalnya musim itu hujan gak turun-turun. Sawah-sawah mulai kering, sumur-sumur mulai dangkal. Dan kalau musim kering berlanjut, panen tahun ini bisa gagal total. Di tengah situasi itu, terus ada yang nyeletuk. Coba aja kalau dari kemarin-kemarin Pak Slamet itu minta hujan. Kita nggak bakalan kekeringan tuh kayak gini. Mentang-mentang dia udah hidup susah, terus nggak mikirin nih kita yang juga susah di sini. Omongan-omongan itu sampai ke telinganya si Pak Slamet. Sejak hari itu, Pak Slamet jadi sering diam di rumah. Dia duduk di depan kolam ikan itu sambil ngerenung. Dia menatap ke ikan itu sambil bertanya. Rahasia yang selama ini tersembunyi.
Ikan, aku boleh cerita sesuatu dulu nggak? Ikan mas wasiat itu nggak jawab, seolah-olah dia emang lagi mendengarkan. Dulu keluargaku itu kaya kan? Bapakku punya usaha dagang yang lumayan besar. Rumah kami paling besar di desa sebelah. Tapi terus bapakku sama pamanku berebut warisan punya kakekku. Sampai keluarga yang dulunya dekat, jadi nggak pernah ngomong lagi. Begitu kami udah nggak kaya lagi, nggak ada yang nengok kami lagi. Aku waktu itu sih masih kecil. Aku cuma mengerti satu hal. Dan katanya orang-orangnya sayang sama kami. Ternyata cuma sayang uangnya. Setelah itu aku dan keluargaku pindah ke desa ini. Justru di sini, di kondisi yang paling susah, aku ketemu orang-orang yang beneran mau temenan sama aku. Makanya kan, setiap kali ditawarin jadi kaya, aku takut semuanya hilang lagi kan. Satu permintaan terakhir. Besok paginya Pak Slamet datang ke kolam dengan wajah yang sudah lebih tenang. Ikan, aku udah mikir kata si Pak Slamet. Ikan mas wasiat untuk pertama kalinya kelihatan kayak tersenyum. Dan untuk warga desa. Pagi itu warga desa benar-benar kaget. Sungai yang di belakang desa yang biasanya menyusut kalau mulai kering, sekarang mengalir deras, jernih. Sawah-sawah yang hampir mati mulai kelihatan hijau lagi. Dan gak ada satupun yang tahu pasti kenapa. Tapi 1-2 warga yang lewat rumah Pak Slamet pagi itu sempat lihat dia berdiri di tepi kolam kecil. Yang sekarang ternyata kolamnya udah kosong. Ikan mas wasiatnya udah gak ada. Pak Lurah Maman yang dengar soal sungai yang gak kering itu langsung lari ke rumah Pak Slamet. Pak Slamet, sungai itu permintaanmu ya? Pak Slamet di situ cuma nyengir sambil garuk-garuk kepala. Terus si Pak Lurah cuma nepuk-nepuk tuh pundak si Pak Slamet. Mungkin untuk pertama kalinya Pak Lurah mengerti kenapa orang ini dari awal nggak pernah niat untuk jadi kaya. Jadi legenda desa. Bertahun-tahun kemudian, cerita soal Pak Slamet dan ikan mas itu jadi legenda di desa itu. Tapi yang lucu setiap ada anak kecil yang bertanya, Pak Slamet beneran nolak jadi kaya ya? Pak Slamet yang sekarang udah tua, dia jawab sambil ketawa. Siapa bilang nolak? Sebenarnya, kaya itu tidak dinilai dari seberapa banyak uang kita, tapi seberapa banyak kita bisa berbagi kepada orang sekitar dan bermanfaat bagi orang-orang lainnya. Nah guys, itu dia cerita tentang Pak Slamet yang gak mau jadi kaya. Kalau kamu kebetulan dapat kesempatan ketemu ikan mas ini, kira-kira kamu bakal minta jadi apa? Atau semua di sini pasti minta uang kan? Jawab di kolom komen ya. Oke, terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya request atau punya saran yang lainnya, boleh komen biar kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.